Baik pemirsa, sekarang sudah bergabung bersama kami ada mantan debt kolektor pinjol Ade Iskandar. Mas Ade, selamat malam. Jadi untuk pertama itu kita telepon yang utama. Saat telepon nggak direspon kita harus WhatsApp. WhatsApp nggak direspon juga, kalau untuk ilegal kita wajib blast SMS. Kalau untuk ilegal apa? Wajib? Blast SMS ke semua kontak. Blast SMS ke semua kontak? Yes. Dari mana dapat kontak-kontak itu? Saat pengajuan itu kan mereka mengizinkan beberapa yang... Itu menjadi syarat ya? Iya. Untuk bisa mengakses kontak-kontak? Ya. Oke, Betul. dan memang sengaja dibuat syarat seperti itu? Iya, kalau untuk ilegal semuanya emang wajib diizinkan. Baru wajib kita bisa, diizinkan. Itu Mas lakukan, kenapa? Memang sudah ada SOP-nya seperti itu? sebenarnya untuk SOP sebenarnya nggak ada. Tapi karena kita dikejar target saat itu dan disahkan oleh leader ataupun SPV, kita pakai seperti itu. Jadi itu kita bebas untuk nelpon intimidasi ke mereka. Jadi di legal pun ada cara-cara intimidasi ya? Untuk agen penagihan menjadi anggota AFPIK, kita selalu sampaikan tidak boleh bekerja sama dengan fintech ilegal dalam bentuk apapun. Begitu dia ketahuan, kemarin kita langsung berhentikan. Oke, ketemu lagi bersama channel kita Bang Buncit TV. Permen lollipop, bulat dan gepeng, manis sekali. Kepengen beken, pengen jadi musiknya laris, kok sendinya mati. Permen lollipop, bulat dan. Jadi sahabat Buncit, kita sekian lama ya? Udah sekian lama nih. Belum syuting-syuting. Jadi ini kita ada mau bahas tentang kemarin itu tentang DC. Masih tetap kembali tentang DC. Kita kemarin sempat live juga itu Di acara stasiun TV swasta. Nah, itu kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang DC. Oke, Siap. bersama Sinyo Dan Bang Cek. Jadi gini Nyok, ya kan kemarin itu sempat bahas tentang DC ya. Lu juga sempat kerja jadi DC ya kan. Selama kerja jadi DC berapa lama tuh? Kurang lebih gua 7 bulan. 1 bulannya di ilegal, 6 bulannya di legal. 1 bulannya di ilegal, 6 bulannya di legal. 6 bulannya di legal. Terkait masalah legal, kemarin kan sempat ada disinggung oleh Sekjen. Sekjen, itu DC itu harus mempunyai sertifikasi atau tersertifikasi. Nah, jadi lo pas jadi DC yang legal itu apakah tersertifikasi? Oke. Kalau untuk DC sertifikasi, sebenarnya itu nggak ada cek namanya sertifikasi dari pihak DC. Bahkan Nggak DC ada, ya? itu ada yang namanya vendor, pihak Pihak ketiga. Jadi ya. Terus juga benar apa kata Pak Jun kemarin disinggung, berarti kalau disertifikasi mereka melegalkan premanisme dong di situ. Kalau misalkan DC disertifikasi, ya nggak ada tuh yang namanya DC itu pakai nama dan foto palsu. Harusnya lebih baik, meningkat lebih baik, mereka penagihannya lebih baik, lebih sopan, dan nggak ada tuh namanya kreditur tuh takut. Kita harusnya DC itu membuat nyaman debitur harusnya. Karena itu ada SOP. Yes. Ada SOP-nya. Kalau sertifikasi kan berarti kan udah tingkatnya udah lebih baik lagi dong. Dan sampai saat ini gue belum pernah denger namanya DC disertifikasi. Berarti waktu itu pas lu jadi DC nggak ada sertifikasi itu ya? Nggak ada yang namanya sertifikasi. Jadi los aja gitu ya? Ya los aja. Yang lu mau masuk situ ya gampang sebenarnya, ngelamar kerja gitu. Oke. Jadi untuk terkait sertifikasi, jadi nggak tersertifikasi ya, nggak ada ya berarti di sini. Nggak ada ya? yang namanya sertifikasi Nah, di itu DC. sahabat Buncit itu masih gantung lah ya, masih gantung. Karena kemarin mungkin waktunya singkat juga Waktunya sih. singkat juga. Terus masalah kerja DC, ya kan? Itu apakah memang disahkan untuk menagih secara brutal, menagih secara kasar gitu, baik
legal ataupun ilegal. Kalau ilegal sudah pasti biasanya. Sudah pasti kalau ilegal mereka itu ya harus kasar, harus ngeblas SMS, harus teleponin semua yang ada kontak, yang apalagi kontak itu namanya berpengaruh kayak nama orang tua, nama suami, istri, bos atau apapun itu pasti dihubungin. HRD kita kerja ya segala macam. Kalau untuk legal, bicara legal. Nah, kalau ngomong di sertifikasi, balik lagi cek ya, nggak ada tuh kalau misalkan buktinya di lapangan kan masih banyak nih DC legal pun seperti ilegal. Nah, kalau mereka ngomong di sertifikasi, lembaga yang menaungi pinjaman online itu bilang DC itu disertifikasi, nggak ada tuh yang namanya kekasaran dalam tagihan di legal. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi nagihnya nggak brutal kayak sekarang ini ya. Ya. Kejadiannya di lapangan kan banyak kayak gitu. DC legal pun ya udah mengintimidasi dan segala macam. Itu bukti nyata loh. Sebenarnya banyak buktinya ya. Itu. Terus nih gimana nih pengalaman cerita lu jadi DC dulu, cerita singkatnya gimana nih lu bisa jadi DC terus lu sekarang memutuskan untuk udah resign jadi DC ini gitu loh. Sebenarnya gue jadi DC itu sebenarnya gak niat cek. Gue cuman dihubungin oleh salah satu keluarga gue. Waktu itu kebetulan gue lagi nganggur sih. Iya betulan lagi nganggur ya. Nganggur, gue butuh biaya buat kuliah. Akhirnya gue ada lowongan, yang lowongan itu menurut gue nggak susah-susah banget lah kriterianya gitu. Cuman lo pas ngelamar itu memang ke legal dulu ya, ke legal dulu. Enggak cek, gue ngelamar itu ke sebuah PT vendor sebenarnya. Oh gitu. Gua dibilanginnya bagiannya itu nagih-nagihin aja via WhatsApp, telepon dan SMS. Nah, setelah gua masuk kantor situ, itu ternyata ada 34 aplikasi campur. 30 aplikasi campur. Legal dan ilegal gitu. Ya pokoknya selama itu ya tugas gue nagih gitu. Tugas gue nagih entah itu via telepon, WhatsApp ataupun SMS gitu. Oh, tapi di situ dulu tahu bahwa lu ini pinjol ilegal dan ilegal. Tahu. Gue tahu bukan karena dikasih tahu, karena gue nyari tahu saat itu. Gue nyari tahu. Kalau dikasih tahu enggak? Gue di situ nyari tahu bahwa pinjaman online ilegal dan ilegal itu ada beberapa perbedaan. Jadi gue coba keliling di 34 aplikasi itu gimana gue bisa tahu gitu. Sistem mereka tuh pun gue juga bisa ngerti lah sedikit banyak gitu. Kenapa gue resign ya? Kenapa gue resign sih sebenarnya agak menyentuh hati. Sebelumnya ada ya sebenarnya pernah juga nih gue bahas ini di YouTube Bang Buncit sebelumnya. Kalau gue waktu itu nelpon kontak darurat. Kontak darurat itu seorang ibu-ibu yang anaknya yang minjol anaknya yang minjol. Terus ibu-ibu itu bilang sama gue, dulu nama gue bukan nama asli. Mas, jadi pakai nama palsu semua ya? Nama palsu, foto palsu. Saat itu gue dibilang, Mas, saya bakal bayar utang anak saya 2 kali lipat, termasuk gaji Mas juga gitu. Karena kemarin juga ada yang nelpon saya, walaupun bukan dari aplikasi Mas nih gitu kan. Cuman saya minta 3 hal Mas dari Mas gitu. Gue diem di situ, terus gue bilang apa Bu gitu kan. Terus dia bilang, tolong Mas balikin anak saya karena anak saya kabur dari rumah. Oh begitu. Yang kedua, balikin kerjaan anak saya Mas karena anak saya malu. Anak saya dipecat gitu. Oh dipecat akhirnya dari kerjaannya. Akhirnya dia kabur dari rumah. Yang ketiga, balikin hubungan anak saya sama orang-orang sekalian. Anak saya udah malu karena ya inilah efeknya pinjaman online jadi kemana-mana gitu. Di situ lu dapat titik hidayahnya lah ya kan. Di situ bahwasannya itu ya pekerjaan ini menurut gua nggak baik. Buat gua pribadi itu nggak baik. Jadi itu sahabat Buncit tadi di situ pengalaman sepintas Sinyo dulu pernah menjadi DC. Nih waktu itu kan sempat kita dibahas tuh ada legal rasa ilegal. Terus juga apakah
pinjaman legal itu tidak menutup mungkin dia juga join dengan ilegal gitu. Ya, waktu itu kan pernah gue tanya juga sama sekjen lembaga itu. Mereka minta bukti cek sebenarnya ya kan, bukti, mereka minta bukti ya. Bener nggak, kalau ada bukti kirim ke gua gitu kan. Sekarang gini cek, gimana caranya kita minjem di ilegal tapi sekarang terkadang kita di SMS sama ilegal untuk pengajuan, itu datanya dari mana?